Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rizka. Perkenalkan, nama saya Dian Carol Angelin Syahadari dari kelas Kimia 2. Hari ini akan membahas materi mengenai termokimia. Sebelum itu, apa sih itu termokimia? Termokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kalor yang menyertai suatu reaksi kimia, baik itu diserap maupun dilepaskan. Nah, energi itu dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Apa sih itu sistem dan lingkungan? Sistem itu adalah segala sesuatu yang diteliti, dan lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Contohnya seperti teh panas dalam gelas. Yang merupakan sistem itu adalah teh panas, dan yang merupakan lingkungan itu adalah gelas. Lalu selanjutnya, berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama itu adalah sistem terbuka, yaitu memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Lalu yang kedua ada sistem tertutup, yaitu memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, namun tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya seperti batu kapur dan air dalam Mayer tertutup. Lalu yang ketiga yaitu adalah sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya seperti air panas dalam termos. Nah, keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem disebut dengan entalpi. Jadi entalpi itu merupakan keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, besarnya entalpi ini tidak dapat ditentukan, namun yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini dilambangkan dengan delta H. Untuk rumus dalam mencari perubahan entalpi atau delta H ini dirumuskan dengan delta H sama dengan H produk dikurangi dengan H reaktan. Selanjutnya adalah jenis-jenis reaksi termokimia. Nah, jenis reaksi termokimia dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Yang pertama adalah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepas kalor. Ekso itu artinya melepas. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor. Atau reaksi eksoterm ini juga bisa disebut sebagai reaksi yang menghasilkan energi, karena saat dia melepas kalor itu dia seperti memberikan energi ke lingkungan sehingga dia yang menghasilkannya. Nah, untuk reaksi eksoterm ini delta H atau perubahan entalpinya itu adalah negatif. Kenapa demikian? Karena eksoterm ini melepas kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga saat dari sistem ini melepaskan kalor ke lingkungan, otomatis suhu di dalam sistem ini semakin berkurang karena dia melepas kalor, dan di lingkungannya semakin bertambah atau dalam artian semakin panas. Jadi delta H dalam eksoterm itu negatif karena dia semakin berkurang atau dingin. Lalu yang kedua itu adalah reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm ini adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi perubahan entalpinya di reaksi endotherm ini tuh adalah positif karena dia menyerap kalor atau menyerap energi dari lingkungan, sehingga perubahan entalpinya sehingga suhunya semakin bertambah, jadinya perubahan entalpinya itu adalah positif. Selanjutnya adalah aturan dalam perhitungan perubahan entalpi atau delta H. Nah, perhitungan delta H atau perubahan entalpi ini memiliki aturan. Yang pertama adalah koefisien reaksi itu menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi delta H. Lalu yang kedua, harga delta H itu bergantung pada jumlah zat. Dan perlu diingat, yang pertama itu, bila nanti reaksi dibalik, maka tanda dari delta H pun juga harus dibalik. Contohnya,
Misalkan ada suatu reaksi dengan delta H sama dengan plus 440 kJ. Jika reaksinya dibalik, maka perubahan entalpinya atau delta H-nya juga harus dibalik. Berarti dia jadi minus 440 kJ. Lalu yang kedua, bila reaksi dikali X, harga delta H juga harus dikali X. Lalu yang ketiga, bila reaksi dijumlahkan, harga delta H itu juga harus dijumlahkan. Nah, lalu yang ketiga berikutnya, harga delta H itu tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Nah, ini tuh disebut juga sebagai hukum Hess. Jadi ini adalah contoh soalnya. Yang pertama, diketahui reaksi termokimia butena ditambah O2 atau C4H8 yang tadi butena menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O dengan delta H sama dengan minus 120 kilokalori. Yang ditanya, tentukan harga delta H untuk reaksi berikut. 8CO2 ditambah 8H2O menghasilkan 2C4H8 ditambah 12O2, berapakah perubahan harga dari delta H-nya. Nah, untuk soal seperti ini yang pertama kita harus lihat dulu di sini C4H8-nya ini tuh ada di kiri, sedangkan pada soal C4H8-nya itu ada di kanan. Maka yang pertama harus kita lakukan yaitu delta H-nya tuh harus dibalik. Ini di sini ya. Terus yang ini di sini. Maka ini harus dibalik. Berarti jika dibalik ini akan menghasilkan plus 120. Dan tidak lupa karena di sini C4H8-nya koefisiennya itu adalah 2, maka harus dikalikan 2 juga. Seperti syarat yang tadi sudah disebutkan, dikali 2. Maka saat dikali hasilnya adalah plus 240 kilokalori. Seperti demikian. Lalu selanjutnya adalah macam-macam perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini ada banyak macamnya. Secara totalnya itu ada 8. Namun yang mungkin sering dipelajari atau yang keluar itu ada perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi penguraian standar, dan perubahan entalpi pembakaran standar. Namun kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada perubahan entalpi pembentukan standar yang dilambangkan dengan delta HF0 derajat. Nah, delta HF ini merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, dibentuknya ini tuh dari unsur-unsurnya, contohnya seperti H2, O2, Cl2, N2, I2. Jadi contohnya misalkan Na plus Cl2 itu menghasilkan NaCl. Sehingga kalau perlu disamakan terlebih dahulu, itu di Cl-nya kita harus kasih setengah agar dia menghasilkan NaCl. Dan koefisien dari NaCl-nya ini tuh adalah 1 mol. Itu contohnya. Lalu yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Nah, delta HD ini merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar 1 mol. Ya. Nah, sebenarnya perubahan entalpi penguraian standar ini atau delta HD ini tuh hanya kebalikannya dari perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi kalau misalkan pembentukan kan dari unsur-unsur, dia dibentuk, dan kalau penguraian standar ini dia yang darinya dibentuk itu diuraikan unsur-unsurnya satu-satu gitu. Lalu yang ketiga itu ada perubahan entalpi pembakaran standar yang dilambangkan dengan delta Hc. Nah, delta Hc ini merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna
1 mol zat pada keadaan standar. Nah, jadi perubahan entalpi pemakaran standar ini selalu melibatkan oksigen atau O2. Contoh, misalkan C2H5OH ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, itu tuh kita harus setarakan dulu kan. Berarti yang O2-nya ini kita tambah koefisiennya 3. Ini 3H2O ya. CO2 menghasilkan CO2 plus 3H2O, sehingga harus disetarakan dulu O2-nya ini diberi koefisien 3 sehingga nanti mereka setara. Lalu yang CO2-nya ini karena C-nya ada 2, maka C-nya harus diberi koefisien 2 sehingga akhirnya setara. Nah, lalu lanjut di yang keempat adalah entalpi netralisasi standar atau delta HN. Delta HN ini merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya yang diukur pada keadaan standar. Lalu yang kelima itu perubahan entalpi penguapan standar yang dilambangkan dengan delta H FOB. Nah, delta H FOB ini merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa cair berubah menjadi fasa gas pada keadaan standar. Lalu yang keenam itu perubahan entalpi peleburan standar yang dilambangkan dengan delta H fus. Nah, delta H fus ini merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol fasa padat berubah menjadi fasa cair pada keadaan standar. Jadi kalau misalkan tadi yang perubahan penguapan itu dari fasa cair ke gas, nah kalau peleburan itu dari padat ke fasa cair. Lalu yang ketujuh, perubahan entalpi sublimasi standar yang dilambangkan dengan delta H sub. Nah, kalau perubahan entalpi sublimasi standar ini itu dari fasa solid ke gas dan juga pada standar pada keadaan standar. Jadi perubahan entalpi sublimasi standar ini itu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa solid ke gas pada keadaan standar. Lalu yang terakhir atau yang ke-8 yaitu perubahan entalpi pelarutan standar 1 mol zat terlarut. Jadi seperti itulah macam-macam perubahan entalpi. Selanjutnya adalah penentuan entalpi reaksi dengan kalorimeter. Jadi misalkan dalam suatu eksperimen, kalor yang dihasilkan oleh reaksi atau sistem di sini sama dengan kalor yang diterima oleh air dan kalorimeter. Nah, besarnya kalor yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi sistem ini dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Dengan keterangan Q itu merupakan jumlah kalor yang satuannya itu bisa joule, kilojoule, kilokalori. Lalu C kecil itu yang merupakan C kecil yang itu merupakan kalor jenis air atau larutan. Lalu C besar yaitu kapasitas kalorimeter. Dan delta T yaitu perubahan suhu. Dan M ini tuh adalah M dalam gram ya. Jadi untuk penentuan entalpi reaksi dengan kalorimeter ini bisa dijabarkan seperti berikut. Q reaksi ditambah Q larutan ditambah Q kalorimeter itu dengan persamaan berikut. Seperti tadi, Q reaksi ditambah Q larutan ditambah Q kalorimeter sama dengan 0. Berarti untuk mencari Q reaksi, maka min Q larutan ditambah Q kalori. Atau bisa juga ditulis, berarti rumusnya adalah Q reaksi sama dengan minus M dikali C delta T ditambah dengan C besar dikali delta T. Ini untuk mencari reaksinya. Nah,
Lalu bagaimana dengan untuk menghitung entalpinya? Berarti untuk menghitung entalpinya, rumus perubahan entalpi yang digunakan adalah min Q per mol. Nah, jadi tuh min Q per mol, kenapa harus min? Kalau misalkan suhunya dia naik, maka kalornya berarti dia melepas atau exo. Maka kalau misalkan exo itu berarti saat suhunya naik, berarti dia menggunakan negatif, min Q per mol. Nah, namun kalau suhunya turun, berarti dia endotherm kan. Berarti dia itu bukan min Q, melainkan menggunakan jadi plus atau nggak usah pakai min, tapi positif, pokoknya positif Q per mol. Jadi rumusnya itu menjadi delta H sama dengan Q per mol. Lalu yang berikutnya adalah penentuan entalpi reaksi delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, dalam reaksi pembentukan, koefisien yang dibentuk itu harus 1 mol dan terbentuk dari unsur-unsurnya. Contoh, 2C ditambah 2H2 ditambah O2 menghasilkan CH3COOH. Nah, CH3COOH ini koefisien itu 1, jadi 1 mol. Nah, jika pada persamaan reaksi semua delta HF zat itu sudah diketahui, maka delta H reaksi dapat dihitung dengan rumus delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Nah, perlu diingat juga jika unsurnya bebas, maka delta HF itu sama dengan 0. Selanjutnya adalah penentuan perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Apa sih itu energi ikatan? Jadi itu energi ikatan itu energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan dalam satu molekul suatu senyawa berwujud gas pada keadaan standar menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Nah, energi ikatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada energi atomisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam satu molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Contohnya, CH4 dalam bentuk solid, CH4 atau gas itu mengalami energi atomisasi menjadi C gas plus 4H gas, dan dia itu jadinya dirubah menjadi atom-atom bebas. Jadi artinya molekul CH4 ini memiliki 4 ikatan, yaitu C dengan H. Nah, jika energi ikatan C dengan H ini sama dengan 417 kJ, maka energi atomisasinya pada CH4 itu adalah 4 dikali 417 sama dengan 1668 kJ. Nah, kenapa kayak gitu? Karena CH4 ini memiliki 4 ikatan, maka harus dikalikan. Jika diketahui ini C dengan H ini 417 kJ, maka kalau misalnya punya 4 ikatan harus dikali. Lalu yang kedua ada energi disosiasi ikatan. Nah, energi disosiasi ikatan ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan salah satu ikatan yang terdapat dalam molekul atau senyawa dalam keadaan gas. Kalau tadi yang energi atomisasi dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan dalam satu mol, kalau energi disosiasi ini hanya energi yang dibutuhkan untuk memutuskan salah satu ikatan yang terdapat dalam satu molekul atau senyawa dalam keadaan gas. Contohnya, CH4 gas menghasilkan CH3 gas ditambah H gas. Nah, artinya
dengan delta H sama dengan 431 kJ, yang artinya energi ikatan untuk memutuskan satu atom H dari molekul CH4 itu sebesar 431 kJ. Lalu yang ketiga itu adalah energi ikatan rata-rata. Nah, energi ikatan rata-rata ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Nah, perubahan entalpi ditentukan dari energi rata-rata. Setiap zat yang terlibat dalam reaksi itu rumusnya dirumuskan dengan delta H sama dengan sigma E reaktan dikurangi dengan sigma E produk. Jadi sekian pembahasan singkat mengenai materi termokimia, kiranya dapat dimengerti. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.